Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Al-Ansar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh kali ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, kesempatan, dan yang paling penting adalah masih dimantapkan iman kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selama kita diberi napas oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita dijaga dan tetap istiqomah dalam menjalankan amaliyah-amaliyah. Yang paling penting adalah menjalankan perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Bapak Ibu, pada subuh kali ini kita akan membahas tentang persiapan menyambut atau kegiatan kita pada bulan Ramadan. Kenapa saya sampaikan persiapan kita untuk menyambut Ramadan ini penting? Insya Allah minggu depan kita sudah masuk Ramadan ya. Sebab tanggal Februari ini hanya tanggal 28. Kalau tidak ada halangan 28 malam kita sudah melaksanakan sholat tarawih. 1 Maret kita sudah ibadah puasa Ramadan. Ada beberapa hal yang harus kita pahami dan akan kita lakukan dalam menyambut bulan suci Ramadan, dan apa saja persiapan-persiapan ketika kita memasuki bulan suci Ramadan. Kalau kita pahami, Bapak Ibu, Ramadan itu berasal dari kata romat ya. Romat itu apa arti romat? Romat itu artinya membakar, panas ya. Jadi Ramadan bulan yang bakar. Apa yang dibakar? Nah, ini. Bukan bakar buntung, bukan bakar kayu ya. Membakar di sini artinya membakar apa yang ada dalam kehidupan jiwa kita, baik zahir maupun batin. Jadi kita persiapkan. Karena bulan ini, bulan Ramadan, itu disebut romat ya, bulan membakar, bulan yang panas. Bulan di samping itu juga bulan dikatakan bulan panas atau bulan membakar. Pada bulan ini juga Allah wajibkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kenapa Al-Quran dikatakan tadi saya bacakan Al-Baqarah 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu semua untuk berpuasa Ramadan sebagaimana telah diwajibkan orang-orang terdahulu di antara kamu, semoga kamu menggapai
mendapatkan takwa Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya. Jadi beberapa hal kita harus pahami dulu arti kata Ramadan ya. Membakar, panas ya. Ya, artinya kita diwajibkan untuk menjauhi hal-hal yang dapat mengganggu pahala maupun yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Dalam arti luas, Ramadan itu artinya apa? Dalam arti luas, Ramadan itu adalah bulan membawa rahmat. Bulan membawa rahmat ya. Apalagi yang kedua bulan yang membawa ampunan. Dan yang ketiga bulan yang memberikan itqun lahu minan nar ya. Akan terbebas kita dari siksa api neraka. Ya, awaluhu rahmatun wa awsatuhu ma'firatun wa akhiruhu itqun lahu minan nar. Itu kalau dalam arti yang luas artinya rahmat yang membakar, dalam arti bulan pengampunan, bulan yang penuh rahmat, dan insya Allah bulan yang bisa terbebas dari siksa api neraka. Apa yang harus kita persiapkan Bapak Ibu untuk menyambut Ramadan ini? Ya, Ramadan ini kita siapkan yang pertama kita harus gembira. Jangan datang Ramadan, lah pula datang Ramadan. Lah payah merokok, lah payah hubungan suami istri. Ada tuh orang tuh. Ketika Ramadan datang, wah risah dia. Ya. Bukannya menyambut, gelisah dia. Rasa-rasa Ramadan ini membawa azab bagi dia. Nah, ini tidak boleh. Jadi gembira kita. Dengan datangnya Ramadan, maka kita harus gembira. Kenapa gembira? Karena Rasulullah mengatakan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jassadahu 'alan niran. Barang siapa yang datangnya bulan Ramadan dia bergembira, senang menyambut Ramadan, haramallahu jassadahu 'alan niran. Maka Allah akan haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Nah, gembira kita. Kenapa bulan Ramadan kita gembira? Karena Ramadan ini kata baginda Rasul, syahru ummati, bulan umatku. Rasulullah pernah mengatakan Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu bulan Allah, Sya'ban bulanku kata baginda Rasul, dan Ramadan adalah bulan umatku. Nah, bulan umatku siapa? Kita. Jadi kalau sudah masuk rumah kita, ya, kalau kita sudah masuk rumah dewek, apa yang kita persiapkan? Gembira kan? Lah punya rumah dewek. Jadi kita hias rumah kita dengan baik. Mana yang kotor kita bersihkan, mana yang sawang-sawang kita bersihkan misalnya. Setelah itu kita kasih pengharum. Nah begitu. Jadi ketika orang masuk rumah kita, orang merasa lega, orang merasa gembira, orang merasa harum, dan lain sebagainya. Jadi gembira Bapak Ibu ya. Kenapa kita harus gembira? Nah ini. Apa alasan kita harus gembira dalam menyambut Ramadan ini? Karena Ramadan ini yang saya sampaikan tadi adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam bagi yang betul-betul beriman kepada Allah. Banyak yang dulu kita sama-sama Pak, masih bersama keluarga melaksanakan puasa, bulan tahun ini sudah berangkat. Nah kan? Ditunggu-tunggu ini.
Bulan tahun lalu masih kita lihat sahabat kita, kawan kita, tahun ini juga sudah berangkat. Ini artinya apa? Artinya kita masih diberi umur panjang oleh Allah untuk memasuki bulan yang suci. Bulan yang penuh dengan rahmat. Nah, alasan gembira tadi apa? Karena bulan Ramadan adalah bulan rahmah. Ya. Nah, jadi bulan rahmat. Yang kedua, bulan ampunan. Tadi saya katakan. Jadi bulan ampunan itu Allah akan memberikan pengampunan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam beramal ibadah dan mengisi Ramadannya dengan kegiatan yang luar biasa. Jadi itu. Jadi yang pertama, alasan gembira karena Ramadan itu bulan rahmat, bulan ampunan. Yang ketiga, bulan penyucian, ya. Kita suci, Bu. Kalau sudah kita masuk Ramadan, kita giat dalam melaksanakan ibadah Ramadan, artinya kita mensucikan diri kita. Nah, sudah itu bulan kebahagiaan, ya. Jadi orang merasa bahagia dan senang datangnya Ramadan. Dan bulan yang alasan kita kenapa menyambut Ramadan dengan gembira? Karena bulan ini adalah bulan kesempatan kita untuk giat-giatnya untuk ibadah. Kenapa? Karena berbeda nilai ibadahnya dengan bulan-bulan yang lain. Nah, ya. Jadi tidak terhitung. Dan puasa Ramadan ini, Bapak Ibu, sifatnya sirri. Sirri itu apa? Rahasia. Yang tahu puasa kita tidak tahu apa? Puasa itu adalah kita dengan Allah. Bisa tidak orang rumah kita dibohongi? Bisa. Tidak ada sahur malam tadi, ya. Subuh tidak ada sahur. Ke pasar siangnya 10-11. Minta perut nih, minta makan, lapar. Sudah tengok kiri kanan di pasar ada orang RT 17. RT, ada rumah makan yang nampak kaki itu. Di sebelah pasar itu banyak kan nampak kaki be. Orangnya ada nampak kaki nampak. Tengok RT 17 ada dah, RT 18 ada dah, 19 RT apa 16. RT masuk, Bu. Masuk ke dalam rumah makan tadi, pasnya jam 12 tuh, ya, jam makannya, karena lapar, tidak ada sahur, makan buku dikit pula, tidak ada terawih, nah lengkap, ya, udah makan, apa dah, makanlah siko, mangga siko ada duduk-duduk, ayo bana tuh, lauk dah, rendang aja, ya, jo apa dah. Tambahlah ikan apa goreng cek lah. Ayo benar tu. Nah lo jadiang juga. Kalau jadiang juga lamanya. Minum dah. Es teh manis lah. Itu kan lamanya. Ini haus kan. Lah kecap makan. Tambuh cek dah lapar dah. Bertambuh 2 piringnya. Ya, bertambuh 2 piringnya. Tu. Dah selesai ya. Berada sih. Aduh, STC 35 lah. 35. Kaki 5 lah. Ada kaki 10 dah, kaki 5. 35 lah. Dah, calik lagi keluar. Ada orang itu 17. Ada sup keluar. Ketika keluar masih gagah, Bu. Sampai ke rumah, goyang. Apa, Pak? Kolam apa lesu, dah tenaga. Iyalah, Ma. Awak puasa, bawanya puasa lalu mulai. Ayolah, lah sembayang tadi kok. Allah di Mesir Raya deh. Ada ke Mesir Raya aja makan.
Padahal ada semayangnya. Mengecek juga dengan rumahnya berbohong ala semayang. Ayolah lah jangan lalok lah kok. Lalok nih. Akan lalok tuh saya bantu orang kelaparan. Padahal kekenyangnya. Lalok. Dakeknya apa? Jam 5. Pak bangun. Sholat asar. Sholat asar lah ya. Entah sebentar baduk. Nunggu macam orang apanya. Itu bisa bohong Pak, Bu. Kenapa puasa tak ada yang tahu? Kita puasa orang yang kita tak tahu. Yang tahu puasa adalah Allah dan kita. As-saumu li wa ana ajzi bihi kata Allah. Puasa itu adalah untuk aku dan akulah yang akan memberi pahalanya. Jadi kita tak tahu pahala puasa itu Allah yang memberi pahala puasa. Yang kita tidak tahu apakah minimal, apakah maksimal, tergantung ibadah kita, ya. Nah itu, jadi mengungkapkan kegembiraan itu ya Bapak Ibu. Nah, cara mengungkapkan kegembiraan adalah biasanya mengucapkan kata-kata ya. Apa kata-kata kita ucapkan? Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Nah, sudah itu membersihkan rumah ya. Tuh. Satu biasanya ke kita nih kalau ada rezeki kita ngundang orang untuk sedekah nyambut Ramadan. Itu salah satu tuh. Salah satu tanda-tanda kita gembira dalam menyambut bulan Ramadan, ngundang orang. Ya, atau kita mengirimkan ucapan selamat marhaban ya Ramadan, sering kita. Maka dari itu nanti Bapak Ibu ketika sebelum kita masuk Ramadan kirim ucapan selamat dan minta maaf kepada siapapun. Apabila Bapak Ibu ketika saya ini masih ada salah, baik yang sengaja tidak sengaja, yang nampak maupun yang tidak nampak, minta maaf. Tidak apa-apa, ya. Bukan ketika Lebaran minta maaf. Sebelum Ramadan tuh kita minta maaf. Apalagi dalam keluarga. Seorang istri minta maaf dengan suami. Anak minta maaf dengan orang tua. Begitupun suami minta maaf dengan istri. Dek, abang minta maaf ya. Kayaknya malah masuk Ramadan. Minta maaf ya, kita masuk Ramadan nih. Nah, kita betul-betul ikhlas 00. Nah, itu. Jadi betul-betul ungkapkan. Bukan ketika masuk Idul Fitri, Ramadan juga karena kita menghadapi bulan yang mulia, bulan yang penuh ampunan, rahmat dan maghfirah ini, maka kita harus betul-betul ready, bersih. Kenapa? Karena urusan kita dengan manusia itu Allah tidak akan tolerir. Maka selesaikanlah dengan manusia. Tapi kalau dengan Allah biasa. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Selesai. Tapi kalau dengan manusia tidak bisa. Astagfirullahaladzim. Tidak bisa dah. Minta maaf. Ya, persiapan kita minta maaf. Ya. Jangan ada dendam. Jangan ada kita bertahun-tahun laba gara-gara tidak teguran. Nah, Ramadan ini Bapak Ibu kalau ada yang memang belum membuka hatinya kepada kawannya yang memang betul-betul tidak bisa, buka hati itu. Ada tak? Kira dan tetangga misalnya dengan kawan. Ada tak kira yang sampai mati waang ada aku. Dah aku cecalik no. Ada tentu tuh. Waang sampai mati berkubu lah sih kau. Ndak bakal aku maafkan kawan. Ndak boleh itu. Ya. Kata-kata itu ndak boleh. Kenapa? Karena itu nanti akan menghambat kita untuk proses masuk surga. Kan kata baginda Rasul, ada orang yang tertunda masuk surga gara-gara di dunia dia tidak memaafkan kawannya.
Dia tidak membuka hatinya untuk memaafkan temannya. Lah nak masuk, lihat buku catatan. Di buku yang sholatnya bagus, puasanya bagus, hajinya bagus. Apa lagi? Ininya sedekah. Ada satu. 3 orang yang tidak pernah dimaafkan waktu di dunia. Nah ini sudah ya Allah, aku maafkan lagi ini. Tidak bisa kata Allah. Kau cari dulu orang tuh. Macam mana nyari orang yang kita tidak tahu tempatnya? Apakah dia surga, apa di neraka dia? Apa di belakang jauh sana? Antri. Nah itulah gunanya Bapak Ibu. Jadi kalau kita apa tuh jangan makan santing ya. Makan santing itu kita lah nak. Betul kita memang betul, dia salah. Sebaiknya orang yang benar itu memaafkan orang yang salah, itu lebih mulia. Apalagi kalau diiringi dengan ya kita meminta maaf ya, maafkan ya aku ya, walaupun awak salah. Nah, itu yang boleh sebut walaupun awak salah itu tidak boleh. Minta maaf, awak salah, aku maafkanlah. Aku mah pakai berbalik pula kan. Wang salah dengan awak, aku maafkan. Tambah sakitlah 3 warna. Ya enggak? Sudah dosa aku maaf, tambah jadi kan. Awalnya minta maaf, akhirnya 2 kali lipat marah kawan. Sudahlah kalau kau maaf, sudah lagi mangkat kau. Dosa kan, mati pun sama kita dosa tengok anak. Akhirnya itu akhirnya kan. Kenapa? Karena tadi di awal sudahlah. Wah utang awak 2 juta. Lapor, aku maafkan lah. Lah sebut berutang kan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu yang pertama ya. Harus kita gembira. Persiapan kedua adalah persiapan fisik. Nah, jadi Ramadan ini karena tadi saya katakan bulan yang panas, bulan yang membakar, maka harus kita persiapan fisik ya. Jadi artinya mengatur fisik ini, mengatur pola makan dan tidur untuk memastikan tubuh kita siap untuk berpuasa. Jangan sebelum Ramadan kita hantam ini, pas masuk Ramadan masuk rumah sehat, rumah sakit ya. Kemana kawan? Masuk kemarin apa? Kambing 2 piring hantamnya. Kapan kan masuk Ramadan ya? Dia tak sempat hantam lah. Kambing 2 piring masuk. Tengok-tengok di ICU. Gawat masuk ICU kan. Kenapa? Karena tidak menjaga tadi sebelum masuk Ramadan dia hantam itu. Apalagi orang-orang yang memang imannya kan kurang. Kapan lagi lah. Ini seluruh Ramadan 2 kita hantam lah daging, kita hantam lah ini duren, limo sekali. Tumbang. Tidak mengatur pola makan ya. Ya makanlah seadanya untuk persiapan kita masuk Ramadan. Yang kedua mengurangi aktivitas fisik ya yang berlebihan. Biasa kita jalan biasa ya, ini dihantam lari maraton umur 60. KO tengah jalan telah tumbang ya. Karena pengen sehat. Tapi pengen sehat itu caranya salah. Jadi mengurangi aktivitas fisik berat untuk memastikan tubuh tidak terlalu lelah ya. Yang ketiga mengkonsumsi makanan yang sehat, bergizi untuk memastikan tubuh kita memiliki energi yang kuat ya. Kalau ada vitamin apa siapkan. Itu yang kedua. Yang ketiga persiapan mental. Nah, ini penting ya. Jadi nyambut Ramadan juga itu harus persiapan mental. Ketika kita tadi gembira memasuki Ramadan, mental juga harus kita siapkan. Apa mental kita siapkan? Yang pertama didahului dengan niat. Niat nyambut Ramadan itu. Ya Allah, aku sambut Ramadan ini dengan luar biasa, aku siapkan diriku untuk amaliyah. Ini niat ya. Jadi mental itu harus dengan niat. Sudah itu yang kedua, samping niat kita awali, atur emosi, turunkan, sabar. Sebab ini nak masuk bulan Ramadan nih,
Jangan dibawa-bawa apa itu emosi kita ya, yang membuat pikiran hati kita tidak stabil ya. Marah-marah weh. Entar marah, 2 hari lagi masuk marah juga. Apa nengok? Aku bukan nengok, marah. Orang nengok awak marah itu. Itu kan tidak stabil itu emosinya. Jadi kalau masuk Ramadan emosinya tidak stabil, stres ya. Orang stres itu adalah orang yang tidak bisa mengimbangi emosi dengan jiwanya. Tidak bisa mengimbangnya. Salah orang nengoknya salah, orang apa salah, emosi jadinya. Tidak boleh ya dalam apa. Yang paling penting persiapan mental juga adalah siapkan sabar. Sebab memasuki Ramadan ini semuanya adalah ujian. Ujian Pak, Bu. Sabar gitu. Ya kadang-kadang kita memang diuji dengan kesabaran. Apalagi kalau mau masuk beduk. Jam 5 tuh, ya Allah. Oh, habis kok kayak. Habis kok kayak. Nih. Habis nih. Andahlah pula itu gitu. Emang nafsu itu luar biasa. Laparnya tunggu kau ya. Tunggu kau ya. Lah sudah makan KO Bu, segelas air sirup dengan apa ya buah, malah KO tuh. Nafsu sabar. Kalau nafsu dikendalikan dengan kesabaran, insya Allah ya normal Jangan kita ngancam ya. Seolah nak makan itu, namun yang beduk nih, apanya apa? Nanti tunggu ya. Artinya sabar dalam menghadapi segala dalam menghadapi orang, sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menghadapi masalah, ya. Sabar dalam segala hal. Memang Ramadan ini dituntut kita harus banyak sabar. Ya, itu yang ketiga, persiapan mental. Yang ketiga, yang keempat, persiapan spiritual. Ya. Ini penting ini ya. Persiapan spiritual ini kita harus sebelum Ramadan ini kita ada menjadwalkan. Ya. Insya Allah niat dalam hati Ramadan ini saya harus tuntas taraweh saya 30 hari. Taraweh misalnya. Insya Allah Ramadan tahun ini, tahun kemarin saya 3 kali hatam. Insya Allah niat saya 5 kali. Itu terjadwal itu. Insya Allah Pak. Kalau kita jadwalkan, Allah akan ikut yang kita inginkan itu. Ana inda zanni abdi. Aku apa yang disangkakan oleh hambaku. Kata Allah. Kalau hambaku bersangka begini, aku ikut apa kata hambaku. Akan ikut. Ya Allah, tak tahun ini Allah, sampaikan ya Allah. Kalau besok hamba akan hatam 5 kali misalnya. Tahun kemarin 3 kali, ini 5. Jadi persiapan itu harus disiapkan. Jangan lalai itu. Kenapa? Kalau tidak ada program, ini kan persiapan apa spiritual ini, mengatur jadwal, membuat program. Ya. Program-program apa-apa yang akan kita isi pada bulan Ramadan. Jangan tidur terus. Betul, naumun shaimun ibadatun. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Hantam dari mulai habis sahur sampai berbuka. Apa lagi itu? Rugi. Malam lah tidur pula dia. Habis berbuka tidur lagi sampai sahur. Tidur pegawai. Ngapa tidur? Ibadah. Salah menerjemahkan ibadah dengan tidur. Naumun shaimun ibadatun. Tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Betul ibadah. Tapi tidur yang betul-betul diatur gitu. Misal. Ya kalau kita kantor habis subuh. Nih.
sejus dapat tuh. Kalau sehari itu bisa 5 jus. Bisa 5 jus. Setiap waktu sholat, zuhur sejus habis, asar sejus. Nah, sebelum maghrib, sebelum buka itu sejus. Atau 2 jus lah. So, jam 5 kan sampai apa? Oke, habis raweh sejus lagi. Sudah subuh, 5 jus besok. Kalau satu hari 30 berapa? 6 hari cuma. Putus. 1 hatam. Enggak? Kalau memang itu dikerjakan. Kadang-kadang enggak. Nah, ini kan salaman 1 halaman mulailah matonya minta. Tutup lah tuh. Baru 2 halaman. Semangat tinggi ini. Semangat tinggi. Karena makan tadi kebanyakan. Lalu lah. Itu namun tidak mengatur pola makan. Cuma kalau makan banyak, bukan kenyang itu pasti ke sini begini. Ke mata begitu. Mulai aja minta tidur. Nah itu ya. Jadi betul-betul diatur waktu jadwal ya. Jadi dibuat program. Ini bagi yang apa? Apalagi Bapak Ibu yang memang menyiapkan diri betul-betul maksimal itu diatur. Malam jam 2 malam bangun atau jam 3 misalnya. Nyala sahur, hantam tahajud misalnya. Sholat malam, qiyamul lail. Jadi buat itu qiyamul lail jam 3 sampai jam 4 sahur. Sudah sahur ke masjid. Sudah ke masjid 1 juz. Sudah 1 juz ke kantor. Bagi yang kantor nih, kalau Pak Sidik bedah kan ke kantor. Sudah ke kantor zuhur sana. Jadi dia buat program. Itu artinya kita menata kegiatan Ramadan itu tidak ada yang kosong. Dia buat di situ tidur. Jam 1 tidur sampai jam 2. Buat tidurnya. Jangan ada tidur. Kalau pengen tidur, tidur. Jam 13 sampai jam 14.30 tidur. Tidak apa. Jangan pula nanti tidak diprogramkan. Kalau mau, tapi kalau tidak sudah ya. Tapi program utama itu harus diselesaikan. Hatam 5 kali, sholat tarawih tidak ada bolong. Yang paling penting adalah persiapan nih sedekah. 1 malam tuh harus keluar. Ya, kalau ada apa? Karena ini berlomba-lomba. Di Ramadan ini Allah akan lipat gandakan lebih dari bulan-bulan yang lain. Ya. Sedekah itu mudha'af, Allah lipat gandakan. Persiapan mal ya. Persiapan mal itu harta. Kalau kita punya lebih rezeki, persiapkan. Setiap hari itu harus sedekah. Kenapa? Karena itulah membuat kita siap lahir dan batin ya. Setelah itu mengatur ibadah kita tadi sudah saya sampaikan spiritual tuh. Yang paling penting adalah kita harus banyak baca apa-apa yang ada dalam kandungan, apa-apa yang harus ada dalam bulan Ramadan. Baca yang membatalkan apa? Karena yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Beda itu. Ya, kalau membatalkan pahala itu capek kita, pahala udah dapat. Memang kita tidak ada makan, tidak ada minum, tidak ada hubungan sama istri, tapi tidak ada pahala. Kata baginda Rasul ada apa? Yang bisa membatalkan pahala puasa itu ada berapa? 5. Al-kadzibu, bohong, dusta, wal ghibah, suka ghibah ya, ngomongin orang, ngerumpi, wan namimah, ngadu domba ya, suka ngadu domba. Orang mau puasanya cari apa, cari amanah, dia adu orang bade. Tengkar orang tuh. Ngadu itu ada pahala puasanya. Yaminul ghumus, sumpah palsu. Lalu nengok yang kelima, nengok dengan syahwat. Wan nazaratu bisyahwatin.
hilang puasa itu. Telimo tuh. Ya, bohong. Apa lagi? Riba, yang ngumpi, sedatu, ngadu domba, nengok dengan syahwat, sumpah palsu. Ada kau main duit, oh pasing demi Allah, padahal duit itu 200 dan masuk kantong. Ibu hati-hati bu. Lagi suami bilang, duit abang hilang kantong tuh dari 500 tinggal 3 lagi. Ada abang ambil ya? Asing puasa kok bang, demi Allah bang, padahal 200 sudah masuk kantongnya. Tak boleh itu, hilang kalau puasa. Ngaku bela jola bang, aku ambil tadi bang, aku beli ayam, beli ikan, ngapa salahnya kan? Beli sayur untuk buka kita lah. Abang kan api dan aktif, aku bel-bel, nyai abang kemana? Aku ambil duit itu. Kamu jujur beda apa salah jujur? Sebab kejujuran itu akan membawa kita keselamatan. Banyak orang yang tidak selamat itu gara-gara bohong, dusta dia. Nah, jadi persiapan spiritual ini kita harus memahami apa-apa yang terkandung pahala-pahala yang ada dalam bulan puasa dan amalia apa yang luar biasa yang ada dalam bulan puasa. Jadi artinya Bapak Ibu, betul-betul kita persiapkan diri kita ini menyambut Ramadan ini. Kalau kita memang tengok di buku. Kalau memang tidak paham, tanya dengan guru. Ya. Jangan kita tidak paham, kita hantam juga. Misalnya contoh, nyicip misalnya kan. Batal beda itu misalnya. Kan sering lebih ibu apa kan? Gulai apa, ini. Batal nyicip tuh. Kata misalnya udah batal, nyicip terus ya. Nah macam itu. Kan kita ibu ini sudah biasa masak tak? Kalau ayamnya sekilo, garamnya sekian, micinnya sekian. Takaran gitu bela. Jangan nak coba terus. Ada lagi minum teh, waktu teh hanya chip, lalu batal itu. Bukan dimainkan itu. Tidak dimainkan. Jadi ya cari yang bisa membuat puasa kita itu akan rusak, jangan. Ya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, persiapan-persiapan spiritual ini betul-betul kita harus siapkan ya, lahir dan batin. Jadi program tadi buat misalnya dari awal Ramadan sampai akhir, nanti 10 malam terakhir, biasanya 10 malam terakhir itu udah banyak lebay itu. Nah kalau di Mekah itu mulai ngegasnya di 10 malam terakhir itu. Maka banyak orang yang umroh itu di 10 malam terakhir ya, ngambil Lailatul Qadar, dan situ final. Ibarat kalau kita main bola itu Bapak Ibu ada 3 babak kan. Babak penyisihan, semifinal, final. Di final itulah yang tanggal 20. Nah, kadang-kadang lebay di sini. Ngaku dewek tuh 10 pertama mulainya tidur pegawainya. Tadi program di Mejus 3 kali hatam, 1 kalinya ndak ada hatam atau gugur dia. Yang kedua sama gugur. Yang ketiga 10 akhir Ramadan itu baginda Rasul itu mengencangkan perutnya ya, dan dia 10 malam terakhir Rasulullah tidak menyentuh istrinya, berhubungan 10 malam terakhir. Ya Pak Ibnu sanggup Pak Ibnu? Sanggup ya. Kalau nak ikut Nabi kan, jadi 10 malam terakhir itu dadonya itu ya biasa dado apanya dak. Itu Rasulullah. Tapi kalau betul-betul di awal kita Bapak Ibu sekalian saya hormati, barangkali itu ya hal-hal persiapan kita dalam menyambut persiapan kita bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita diberi umur kita panjang sampai masuk Ramadan nanti ya,
dan dapat kita memaksimalkan amalia-amalia Ramadan, karena rugi bagi orang yang ketika masuk Ramadan dia abai, dia biasa-biasa saja, dia melakukan Ramadan itu sama dengan bulan-bulan yang lain, rugi. Artinya rugi apa? Ya zuhur sudah balik tidur, atau asar balik tidur, itu kan rugi itu. Malam nonton TV tidur, itu kan normal itu. Di Ramadan ini harus kalau bisa speednya 100% naik dari bulan biasa. Bagaimana caranya? Nah, di program. Dan program yang kita buat tadi harus betul-betul istiqomah kita akan melaksanakannya, ya. Nah, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu insya Allah apapun diri kita, dan kita berdoa sama-sama kepada Allah SWT agar Ramadan kali ini kita betul-betul maksimal menjalankan ibadahnya, dan betul-betul kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, la'allakum tattaqun. Semoga kita menggapai piala pahala orang yang betul-betul bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kali itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.